ada sebuah website namanya biblehub.com. Di sini kita bisa ngecek Pak, bahasa Yunaninya apa. Itu yang suka itu, ambil dari situnya. Nah istri yang ngerti ini biar Ada? Oh, maksudnya nih, mau silakan. belajar dari Kodandi. Judas ya. Nah, Judas, Jud 1 ayat 25 kan Bu? Ya. Perhatikan Bu, nih. The only God Savior. Theo Bu. Theo kan? Dari kata Theo. Theo atau Theon atau Theo sama. Theos ya. Ya. Ketika bicara of us through Jesus Christ the Lord. Ini apa? Kuri. Aku rios ya itu. Selalu ada Theos, ada Kurios, Kuri. Dan Yesus tidak pernah disebut sebagai Theos. Selalu kurios. Aku rios. Selalu Kurios. Ini pasti nanti hari Rabu nih ketemu, dia kan udah kasih saya ayat, saya bisa jawab, mesti nyari yang lain, makanya saya Kan kemarin juga ngasih ayatnya yang Yohanes 13:13. 13. Oke, Cuman sekarang udah Udah dijawab. saya jawab, bahwa itu Kalau bahasa itu aslinya. bahasa aslinya kurios. Jadi anggap aja saya pendeta ya Pak ya. Ya. Selain Yohanes 13:13, nanti saya kasih tahu Bapak Yohanes 1:1. ya itu udah Pada mulanya adalah ya, firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Mau Pak, saya ya, tunjukin itu, aku buktinya. itu yang mau pengen tahu. Satu-satu. Kan itu di situ ada kata-kata NRK and hologos. Iya. Ya Bu ya. Logos itu juga dipakai oleh siapa? Philo. Ya, Ya. Philo. Ibu masih bisa baca nggak Bu? Ini ada John 1:1. John 1:1 kan, in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Ibu bisa lihat di sini ada catatan kaki. Ini ada keterangan apa Bu? Helenistik filosofi. Nah, Ini, iya ini. Aku udah lihat apa dari YouTube-nya Kodoni, cuman nih mau dilihat bukunya. Oh ini, kan aku bilang di foto biar ini. nah Ibu foto ini aja, fotonya kasih lihat nih. pendetanya. American New Bible, Iya. American Bible. Foto dari sininya terus chapter ininya yuk. Nah, kalau orang yang jemaat biasa, yang bawa-bawa TB1 atau TB2, kan nggak ada catatan seperti itu, Pak. Iya. Iya, iya. Pak, Bu, saya sambil makan ya. Iya, iya. Ayo, Pak. Jadi ada keterangannya gitu ya Kodandi ya. Iya. Terus itunya ya. Jadi kalau bisa digedein kan. Ini yang ininya yang di chapter Ini kan satunya. satu ini sampai ini. Iya. Helenistik filosofi. Jadi itu diambil apa namanya? Diambil dari itu ya, dari filosofi. Iya. Jadi Ya, itu yang saya bukan bilang, asli berarti ya. Jadi ada filosofi Yunani, ada Yudaisme. Ini yang coba digabungkan, Pak, oleh Philo. Iya. Tapi kalau dia yang itu juga apa namanya? Oh, ini juga Firman yang tuh dibawa apa? yang apa yang ada catatan kita kalau jadi dia itu bukan firman tapi penyampai firman kan, bukan firman Allah Yesus kan yang jadi manusia. Oh, yang dari Yohanes 1:1. Iya kan? Apa ya, lupa aku tuh. Iya, Apa, Pak? yang apa namanya penjelasannya kan dibilang Yesus kan firman yang hidup gitu. Tapi ada ayat yang mengatakan bahwa apa dia itu kan menerima firman, jadi bukan firmannya kan. Bapak boleh buka Yohanes 17 ayat 8, Pak. Oh ya, Rasul juga ayat 8 dicatat. Nanti maksudnya untuk penjelasan itu saya Iya. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepada telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerima. Itu kan kepada murid-muridnya ya, kok ya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Berarti dia bukan firman ya kan? Tapi pembawa firman ya kan? Jadi iya kan? Kalau mau dibilang pembawa firman, ya pembawa firman. Karena Dia ayat menyampaikan itu ya kan? sudah menerima firman dan sudah menyampaikan firman. Apa namanya itu Pak kalau bukan nabi? Itu aja. Iya benar-benar. Ini ya di sini. Sekarang Pak, Yesus sendiri di Bible kan tidak pernah mengaku Tuhan, tadi Bapak bilang kan. Iya. Pernah nggak Yesus mengaku sebagai nabi, Bu? Ada Di mana? yang apa tuh seorang nabi Nah, tidak itu Matius 13:57. Dia sedang membicarakan dirinya sendiri. Iya. Ketika ditolak di Nazaret. Iya. Berarti kan dia ngaku nabi sebenarnya. Iya. Iya. Nah itu. Kenapa dituhankan gitu?
kalau apa tuh amanat agung tuh itu ayat sisipan juga ya? Nah, sisipan. Itu buktinya gimana? Ini Bu. Dan ada lagi nih nanti di sini nih. Dan banyak sekali, cuman kalau saya kumpulin semua, aduh, ini aja udah nggak cukup Bu nih. Ini Bu. Ini ada sebuah buku namanya The Five Gospel. The Five Gospel ini ditulis oleh kira-kira hampir 80 sarjana ahli-ahli teologi. Untuk Matius 28:19 mereka memberikan keterangan seperti ini nih. Nah ini nanti harus difoto. Ini udah diterjemahkan bahasa Indonesia nih. Yang bahasa Inggrisnya saya masih ada. Ini The Five Gospel. Itu buku dulu sempat nggak boleh masuk sini Pak. Oh. Kayak apa namanya? Injil itu ya, Barnabas di Barnabas. ya. Kan apa saya juga apa baru dengar gitu. Jadi ada dekret apa namanya Delesianus ya. Ini Pak. Oh itu Ini foto dulu ini. Udah ini. udah. Yang dekret apa Delesianus ya, Kudan dia. Yang tahun berapa? 380-an. Yang melarang apa namanya berapa Injil itu untuk apa dibaca. Oh iya, Itu kan termasuk apa namanya? termasuk ini. Tapi kan apa namanya kebohongan si siapa namanya si Bambang Nursena dibilang itu yang nulis Iya. apa namanya orang Islam padahal Enggak. Kalau yang dianggap yang ini menulis orang Islam itu betul Pak. Itu betul. tapi abad ke-7 Tetapi itu bukan yang abad ke-5. Yang dianggap tulis Islam itu yang abad ke-16 Pak. abad ke-16. Ini yang abad ke-5 dan abad ke-2. Karena gini Pak, yang disebut dengan Gospel of Barnabas itu ada 3. Oh, Yang pertama Epistle of Barnabas. Nah, ada 3 itu. bukan cuma 1 Pak. Ada 3. Apa 3? Ada 3. Oh ada 3. Jadi kadang-kadang orang suka salah. Nah ini yang abad kedua nih Pak, Epistle of Barnabas. Itu ditulis abad kedua. Yang di abad kelima itu nama gospelnya adalah Acts of Barnabas. Itu abad kelima. Tapi ini gospel juga. Ya orang zaman dulu sebutnya tetap gospel. Gospel itu kan artinya hanya kabar baik gitu Pak. Yang abad kelima saya nggak punya bukunya. Saya cari di mana-mana nggak dapat. Yang saya punya yang abad 16 nih. Ini yang dianggap ditulis oleh orang Islam. Saya pun nggak pernah pakai kitab ini. Tetapi buat Islam ini pun tidak bisa diterima sepenuhnya Pak. Yang bisa dianggap sama dengan Islam paling hanya ketika Yesus mengatakan nanti akan ada nabi lagi namanya Ahmad. Itu sama dengan ada di Quran. Di sini ada nggak? Nggak ada. Oh di sini aja yang. Di sini aja. Hanya di sini Pak. Abad kedua dan abad kelima nggak ada ngomongin tentang sama sekali nggak ada hubungan sama Islam. Tapi ada satu hal yang ditolak oleh Islam. Ketika di sini diceritakan Yesus mengatakan bahwa yang disebut dengan Al-Masih itu Nabi Muhammad. Itu yang kita nggak bisa terima. Karena di Islam kita taunya Al-Masih ya cuma Nabi Isa gitu. Bukan Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain. Yang Nabi ya, cuman ada juga yang Al-Dajjal ya. Ya itu lain cerita kalau Dajjal. Ini kan bicara tentang Ya, Nabi- Al-Masih ya, adalah Al-Masih Nabi ya. Muhammad gitu. Oh itu cuma satu ya, Isa Al-Masih ya. Ya, jadi kita pun Islam juga tidak pernah menggunakan ini Pak. Untuk berhujah kita nggak pernah pakai. Karena ini juga ditolak kan sama Kristen. Kalau yang ini isinya apa tentang? Kalau itu hanya cerita kehidupan orang yang bernama Barnabas. Ah, cuman itu aja Iya. ya. Berarti dia nggak menceritakan tentang apa namanya penyalipan atau apa, nggak ada sini ya. Iya. Nah ini. Jesus answered, the name of the Messiah is admirable. Yang terpuji. Iya. Nabi Muhammad, nama Muhammad itu kan arti yang terpuji. Muhammad is his blessed name. Yang dulu berarti. Ini yang kita nggak bisa terima. Kalau apa namanya, Kodani dari Alkitab sendiri ada nggak yang apa kesaksian tentang Nabi Muhammad Di Bible. di Bible? Maksudnya Kalau indikasi, saya bilang masih ada Pak. Indikasi ya Pak ya. Iya. Tapi kalau Bapak nanya, ada nggak nama Nabi Muhammad SAW di dalam Bible? Saya bilang tidak ada. kan ada Gunung Paran apa di Ya, Alkitab? itu saya bilang indikasi. Indikasi ya. Nah, hanya indikasi. Tapi kalau nama Nabi Muhammad SAW tidak ada. Kalau ada apologet Islam yang bilang ada nama Nabi Muhammad SAW di dalam Bible, terutama di Kidung Agung 5 ayat 16, ada kata-kata Muhammadim. Nah itu Muhammadin itu maksudnya apa tuh? Nah, Muhammadim itu artinya yang terpuji. Oh yang terpuji. Tapi bukan berarti itu nama orang gitu Pak. Karena ketika kata Muhammadim itu kita terjemahkan menjadi kata Muhammad, otomatis akan merusak
makna daripada satu ayat gitu Pak. Oh, Tidak nyambung ceritanya gitu. jadi nggak. Iya. Misalnya contoh, itu kan ayatnya begini bunyinya, kurang lebih nih. Kita buka aja. Berubah ya. Kita buka aja. Dan kata Muhammadim itu di seluruh perjanjian lama itu dipakai sebanyak 12 kali Pak. Kalau mau konsisten, harusnya di ayat lain juga diterjemahkan menjadi Muhammad dong. Iya harusnya. Kalau begitu diterjemahkan menjadi Muhammad, arti satu ayat udah berubah. Berubah. Sama sekali udah nggak nyambung gitu. Di mana kok ini? Kidung Agung 5:16. Jadi saya nggak ngoyo harus ada nama Nabi Muhammad di dalam Bible. Nggak, tadinya saya pikir apa saya bisa cerita ke apa namanya teman-teman. Nih, di sini kata-katanya manis semata-mata. Segala sesuatu padanya menarik. Nah, yang menarik ini yang diambil dari kata Muhammadim. Oh bahasanya ya bahasa itunya ya. Nah, sekarang kalau kata yang menarik saya ganti dengan kata Muhammad apa nyambung? Iya jadi ceritanya jadi beda ya. Paham kan Pak maksud saya? Dan kata Muhammadim itu di seluruh perjanjian lama ada 12 biji, ada 12 kata. Kalau semuanya saya ganti dengan Muhammad, apakah nyambung? Bagaimana? Jadi saya maunya juga fair Pak. Saya juga nggak mau ngoyo gitu. Buat kami, ini bukan kitab Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran. Buat kami. Kalau ada teman-teman muslim yang lain yang punya pendapat lain bahwa ini adalah Taurat. Taurat yang disebut dalam Quran, ya monggo gitu. Tapi buat saya enggak, karena saya sudah pelajarin. Taurat yang disebut dengan Pentateuch, 5 kitab Musa itu bukan ditulis oleh Nabi Musa. Yang dipegang itu juga bukan ya? Bukan ditulis oleh orang-orang yang pernah ketemu Nabi Musa. Tapi disusun ribuan tahun Pak, 1000 tahun sejak Nabi Musa baru ditulis. Yang tanah itu, nah, Iya. yang Taurat ya, ini maksud Musa. Begitu juga yang Nevi'im, Ketuvim, nah ini kita tinggal lihat ini. Terus jadi apa kalau yang bukan di Al-Quran apa ada nggak yang apa Gini, namanya? jadi kalau buat saya, buat kami, yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel hanya pada zaman itu. Dan tidak pernah dijanjikan untuk dijaga. Tidak seperti Quran. Sekarang kalau namanya wahyu Pak, itu bentuknya seperti apa? Kalau kita nggak dapat wahyu, kita dapat ilham lah ya. Kita ngopi dapat ilham gitu. Kalau wahyu kan konotasinya untuk Nabi gitu kan. Jadi kalau wahyu itu ya pesan atau pengetahuan yang langsung masuk ke dalam kolbunya Nabi. Ketika Nabi itu meneruskan kepada kaumnya atau umatnya, nah itulah wahyu yang disampaikan. Di Quran sering menggunakan kata kitab, Pak. Ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil yang diberikan kepada bangsa Israel. Kata kitab itu belum tentu berarti buku seperti ini, Pak. Dalam bahasa Arab. Kata kitab itu artinya banyak. Bisa juga wahyu yang dibukukan, bisa juga hukum, ketetapan, atau perintah. Gitu. Jadi kalau ditanya, sekarang mana kitab Taurat, Zabur, Injil yang asli? Nah, nabinya mana? Nabinya sudah meninggal. Ya sudah, berarti udah ngikut nabinya. Karena wahyu itu kan masuknya ke dalam kolbu Nabi. Gitu. Kenapa saya bilangnya kolbu, bukan otak? Gitu. Nah, itu ada ilmunya lagi, Pak. Itu dokter neurosistem itu yang lebih tahu tuh. Di dalam jantung kita ternyata ada neurosistem yang bisa menyimpan memori 40.000 saraf, Pak, di dalamnya. Otak kita 100 ribuan. Jantung kita ternyata punya memori. Lebih banyak ya. Enggak, lebih sedikit. Tapi itu yang disebut dengan kolbu. Karena itu yang bisa menyimpan, boleh dikatakan pesan ilahi gitu, Pak. Nah, itu yang tahu tuh Dr. Aisyah Dahlan tuh. Jadi hilang ya berarti ya itu ya. Jadi apa maksudnya siapa tahu ada penemuan itu nggak ada ya? Nggak ada. Ya, apa Jadi catatan sejarah itu nggak ada. Jadi kalau dikatakan misalnya contoh Nabi Isa menerima Injil, ya Nabi Isa menerima tapi belum tentu juga dia nulis, belum tentu juga pengikutnya menulis. Sedangkan yang menulis ini kan orang-orang yang tidak kenal Yesus, tidak pernah jadi saksi mata langsung. Jadi ketika Nabi Isa sudah diangkat, ya wahyunya yang ikut bersama dia gitu loh Pak. Tidak harus berbentuk buku gitu. soalnya nggak langsung ditulis ya. Iya. Kan tidak pernah diceritakan juga. Paling sejauh-jauhnya yang umat Islam bisa percaya dengan yang namanya Taurat itu ketika di Quran diceritakan Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu di Bukit Sinai, turun kepada Bani Israel, mereka sedang nyembah patung. Wahyu yang dituliskan oleh Nabi Musa alaihissalam itu di atas 2 loh batu. Kristen juga ada. 2 loh batu itu kan dipecah di depan bangsa Israel sendiri karena Nabi Musa marah ngeliat bangsanya nyembah berhala. Paling jauh yang disebut Taurat ya cuma itu, Pak. Padahal cuma sebagian kecil itu ya. Iya. Nah, sedangkan di dalam kalau disebutkan di dalam kitab Tanakh itu kan kurang lebih ada 613 mitzvah hukum untuk orang Yahudi.
Nah itu yang masuk dalam buku itu Pak. Tapi kan nggak mungkin Nabi Musa alaihissalam membawa batu begitu banyak isinya 613 hukum kan nggak mungkin. Jadi yang diajarkan oleh Nabi Musa kepada bangsa Israel ya hanya 10 itu ya. lisan, secara lisan gitu yang, Pak. yang lainnya ya, berarti Iya. yang lain lisan. Iya. Jadi itu udah harus berbentuk seperti ini. Jadi buat kami sekarang Bible-nya orang Yahudi dan Bible-nya orang Kristen ini bukan Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran.